Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Azhara Salsabila dari Prodi Tasawuf Psikoterapi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya akan menjelaskan tentang kajian kitab tasawuf di Pondok Pesantren Al-Ihsan Jampes, Kediri, Jawa Timur. Pesantren Jampes merupakan salah satu pesantren tertua di Jawa Timur, terletak di Kampung Jampes, Desa Putih, Kecamatan Gampingrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pesantren ini membidangi dalam keilmuan kitab-kitab tradisional dari tahfiz Quran. Pesantren Al-Ihsan Jampes Kediri didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan. Seusai Kiai Haji Muhammad Dahlan wafat pada tahun 1928, kepengasuhannya diteruskan oleh adik kandungnya, yakni Kiai Haji Kholil. Hingga 4 tahun kemudian, pada tahun 1932, kepengasuhannya diserahkan oleh Kiai Haji Ihsan, yakni putra Kiai Haji Muhammad Dahlan, pendiri Pesantren Jampes Kediri. Kiai Haji Ihsan menunjukkan kepemimpinan dan keilmuannya di pesantren, sehingga pesantren menjadi berkembang pesat. Jumlah santrinya semakin banyak, yang semula hanya 150 orang menjadi 1.000 orang lebih. Perkembangan ini diikuti pula diperluasnya tanah hingga mencapai 150 hektar. Di samping itu, Syekh Ihsan juga mulai mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti Madrasah Diniyah Mafatihul pada tahun 1942. Di Pondok Pesantren Al-Ihsan Jampes, santri diajar ilmu tasawuf dengan materi utama yaitu kitab Sirajut Thalibin setiap malam ba'da maghrib. Kiai atau pengasuh mengajarkan santrinya kitab tasawuf Sirajut Thalibin karya Syekh Ihsan Dahlan Al-Jampes atau Kiai Ihsan yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan Jampes Kediri yang sampai saat ini dilanjutkan oleh keturunan beliau. Syekh Ihsan menulis kitab itu pada tahun 1932 atau pada saat usianya masih tergolong muda, yakni 31 tahun. Kitab ini pada intinya berisi tentang pembenahan hati dalam arti membersihkan jiwa yang kotor untuk mencapai pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini terdiri dari 2 jilid besar dengan jumlah halaman lebih dari 1.000 halaman yang ditulis oleh Syekh Ihsan Jampes tidak kurang dari 8 bulan. Walau kitab ini tergolong kitab tasawuf, namun pembahasannya sangat luas, menyangkut berbagai segi ilmu keislaman. Keluasan pembahasannya tidak terlepas dari pokok permasalahan yang menunjukkan keluasan wawasan dan kedalaman ilmu pengarangnya. Kitab ini sangat fenomenal sehingga diajarkan di beberapa universitas dunia sebagai materi tasawuf. Kitab Sirajut Thalibin ini memilah dan menjelaskan uraian secara bahasa, menjelaskan beberapa versi arti secara terminologi bahasa, kemudian menerangkan maknanya secara dalam menurut penjelasan ulama. Kitab ini juga menyisipkan penjelasan dari hadis beserta riwayatnya. Demikian juga syair dari banyak ulama, misalnya Sayyidina Ali, Syahid dari Alfiyah, Burdah, Jauharah, dan sebagainya. Pembaca kitab ini akan menemui keterangan berharga dari banyak istilah umum, namun jarang diketahui penjelasannya, seperti taufik, hidayah, nafs, hub, ibadah, syukur, dan banyak penjelasan berharga yang begitu menolong pemandu pembaca Minhajul Abidin karya Imam Ghazali, sehingga kitab Sirajut Thalibin ini dikenal dengan syirah atau penjabaran kitab Minhajul Abidin. Kitab Sirajut Thalibin yang bersumber dari Kalamullah atau Al-Quran, hadis, dan petua-petua orang yang telah makrifat. Letak dasarnya adalah para imam-imam besar dan yang telah mencapai makrifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan objek pembahasannya adalah hati, dan jika dihubungkan dengan ilmu lainnya, maka Sirajut Thalibin merupakan ilmu pokok. Sehingga orang yang mempelajari serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sudah dapat dipastikan bahwa mereka adalah orang yang zuhud, seperti definisi zuhud yang telah dijelaskan dalam kitab tersebut. Zuhud di era modern. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.